Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel One Day One Hadis. Channel ini dibangun sebagai sarana belajar dan dakwah yang akan mengulas hadis-hadis dengan sanad yang sahih dari berbagai sumber. Untuk hadis kali ini edisi Selasa 1 Muharram 1443 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 2021 Masehi adalah dengan tema keistimewaan bulan Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, yaitu salat di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadits. 1. Hadits di atas menunjukkan keutamaan puasa Muharram, dan keutamaannya menduduki posisi kedua setelah puasa Ramadan. Demikian juga menunjukkan keutamaan bulan Muharram karena disebut sebagai bulan Allah. 2. Bulan Muharram disebut sebagai bulan Allah sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan ini. Karena Allah tidaklah menyandarkan sesuatu kepadanya kecuali karena keistimewaannya, seperti Baitullah, Rasulullah, dan sebagainya. 3. Telah terjadi kesepakatan di zaman Khalifah Umar bin Khattab bahwa bulan Muharram sebagai bulan pertama tahun Hijriah. Bulan Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan haram yang dihormati. 4 bulan haram tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. 3 berurutan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan Rajab mudar antara Jumada dan Syakban. Hadis riwayat Bukhari, bulan ini dinamakan Muharram yang artinya diharamkan untuk memperkuat keharamannya melakukan dosa di bulan tersebut. Ibnu Abbas mengatakan dalam menafsirkan ayat, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu, yakni di seluruh bulan itu. Kemudian Allah mengkhususkan di antara bulan-bulan itu yaitu 4 bulan. Dijadikannya bulan yang 4 itu haram serta dimuliakannya kehormatan bulan-bulan itu. Dia pun menjadikan dosa di bulan haram itu lebih besar dosanya dibanding bulan lainnya, dan beramal soleh di bulan-bulan itu lebih besar pahalanya. 4. Bulan Muharram adalah bulan Hijriah bagi umat Islam. Allah Ta'ala menjadikan bulan sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Sebagaimana firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Tanda awal dan akhir bulan-bulan tersebut dapat diketahui dengan mudah oleh manusia. Namun sayang, kebanyakan kaum muslimin meninggalkan kalender Hijriah ini dan menggunakan kalender Masehi. Hal ini merupakan tanda kelemahan, kemunduran dan mengekornya kepada non-muslim.
Akibatnya kaum muslimin menjadi jauh dari kalender mereka yang dapat mengingatkan mereka dengan syiar agama dan ibadah mereka. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim ketika memilih kalender, tetap mencari kalender yang di sana menyebutkan bulan-bulan hijriah agar mereka dapat mengingat syiar agamanya. Misalnya mengingatkannya dengan bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Haji. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa Ayyamul Bid tengah bulan pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Bulan Muharram dengan puasa Tasu'a dan Asyura. 5. Cara pelaksanaan puasa Muharram. Para ulama menjelaskan bahwa hadits yang disebutkan di atas merupakan dorongan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, namun tidak secara penuh setiap harinya. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat puasa yang paling banyak dilakukan beliau selain di bulan Syakban. Hadis riwayat Muslim. Puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram dalam sejarah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kaum Quraisy berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkannya sampai puasa Ramadan diwajibkan. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang hendak berpuasa Asyura, maka silahkan berpuasa, dan barang siapa yang hendak berbuka, maka silahkan berbuka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, hari Asyura adalah hari yang sudah masyhur di zaman jahiliyah. Mereka biasa berpuasa di hari itu dan menjadikannya hari untuk menutup Ka'bah sebagaimana dikatakan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari. Al-Qurtubi berkata, mungkin yang mereka jadikan sandaran melakukan puasa di hari itu adalah syariat Ibrahim dan Ismail. Mereka biasa menyandarkan sesuatu kepada keduanya sebagaimana mereka menyandarkan masalah haji dan lainnya kepada keduanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, maka beliau bertanya, "Ada apa hari ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari yang baik. Inilah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka." Maka Musa berpuasa di hari ini. Beliau bersabda, "Aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian." Beliau kemudian berpuasa di hari itu dan menyuruh para sahabatnya berpuasa. Hadis riwayat Bukhari 6. Keutamaan puasa Asyura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. 7. Disyariatkan pula puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Kita disyariatkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada tanggal 10 dan menyuruh para sahabatnya berpuasa, para sahabat berkata, "Sesungguhnya hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi." Maka beliau bersabda, "Kalau begitu, jika tiba tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Hadis riwayat Muslim. Namun belum tiba tahun berikutnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat.
Jadi jika kita tidak sempat tanggal 9-nya, maka bisa tanggal 10 dengan 11-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tema hadits yang berkaitan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada benar adalah datang dari Allah, namun kehilafan dan kebodohan adalah dari kami pribadi. Kami senantiasa bertaubat kepada Allah. Jika antum semua berkenan, silahkan share video ini agar antum berkontribusi dalam dakwah dan menyebarkan kebaikan, dan jangan lupa klik like dan subscribe channel One Day One Hadis ini agar channel ini berkembang lebih baik. Usul dan saran kepada redaksi kami silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.